Selamat datang di Mantra Malam Nusantara, tempat kisah-kisah horor Nusantara diungkap dengan detail yang tak pernah Anda bayangkan. Malam ini, kami akan membawa Anda ke sebuah desa di Berau, Kalimantan Timur, untuk menyelami salah satu kisah paling mencekam yang pernah terjadi di tepi Sungai Segah. Sungai yang terlihat tenang ini menyimpan rahasia gelap yang telah lama terkubur. Dari penampakan wanita berbaju putih hingga pusaran air misterius, semua dimulai dari sebuah benda kecil, sebuah gelang perak kuno yang ternyata menjadi kunci dari malapetaka besar. Apa yang sebenarnya tersembunyi di dasar sungai ini? Bagaimana sebuah kesalahan kecil bisa memicu teror yang mengubah hidup seseorang? Siapkan diri Anda, karena cerita kali ini bukan sekadar dongeng urban. Ini adalah kisah nyata yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Jangan lupa untuk menonton sampai akhir, karena setiap detail akan membawa Anda lebih dalam ke misteri yang tak terungkap. Berau, sebuah kabupaten di Kalimantan Timur yang dikenal dengan keindahan alamnya, menyimpan banyak cerita misteri yang tersembunyi di balik hutan lebat dan aliran sungainya. Salah satunya adalah kisah yang kerap diceritakan oleh penduduk setempat tentang sebuah bayangan misterius di tepian Sungai Segah, yang konon menghantui mereka yang berani melanggar larangan adat. Pada tahun 2003, seorang pemuda bernama Dimas, 23 tahun, yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di Samarinda, memutuskan untuk pulang ke Berau. Ia berniat membuka usaha tambak udang di desa Tepian Buah, sebuah desa kecil yang terletak di tepi Sungai Segah. Dimas adalah tipe pemuda yang skeptis terhadap hal-hal mistis. Baginya, cerita-cerita seram hanyalah karangan untuk menakut-nakuti anak kecil atau sekadar alat untuk menjaga aturan adat. Ketika Dimas tiba di desanya, ia disambut hangat oleh keluarganya. Desa Tepian Buah tampak seperti tempat yang damai, dengan rumah-rumah panggung yang berjejer rapi dan suara aliran sungai yang mengalun lembut. Namun, suasana berubah ketika Dimas menceritakan rencananya kepada warga desa. Pak Samin, tetua desa, memandang Dimas dengan sorot mata khawatir. Kamu yakin nak ingin membuka tambak di dekat sungai itu? Tanyanya. Kenapa tidak, Pak? Sungainya tenang, tanahnya subur, pasti cocok untuk tambak. Jawab Dimas dengan antusias. Pak Samin menghela napas panjang. Di dekat sungai itu ada tempat yang kami sebut sebagai larangan sungai. Tempat itu bukan sembarang tempat. Banyak yang bilang ada penunggu di sana. Kalau kamu tidak hati-hati, bisa membawa petaka. Dimas hanya tertawa kecil mendengar penjelasan Pak Samin. Baginya, ini hanyalah cerita yang sudah usang. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah mitos. Beberapa hari kemudian, Dimas mulai membersihkan lahan di dekat sungai bersama beberapa pekerja yang ia sewa. Semuanya berjalan lancar hingga sore hari saat salah seorang pekerja, Pak Marwan, tiba-tiba menghentikan pekerjaannya. Mas Dimas, saya rasa kita harus pulang sekarang. Ucap Pak Marwan dengan nada panik. Kenapa? Masih sore kan? Balas Dimas sambil mengelap keringatnya. Pak Marwan menunjuk ke arah hutan kecil di seberang sungai. Di sana saya melihat sesuatu, bayangan besar bergerak cepat di antara pohon-pohon. Dimas menoleh ke arah yang ditunjukkan, tetapi tidak melihat apa-apa. Ia hanya menganggap Pak Marwan terlalu lelah. Itu mungkin hanya bayangan pohon yang tertiup angin.
Jangan terlalu dipikirkan. Namun, firasat buruk mulai muncul ketika malam tiba. Dimas kembali ke rumahnya, tetapi suasana terasa berbeda. Udara di sekitar terasa lebih dingin, dan suara jangkrik yang biasanya riuh mendadak hilang. Saat ia sedang bersiap untuk tidur, suara ketukan keras terdengar dari pintu rumahnya. Dimas terkejut. Jam menunjukkan pukul 11 malam, waktu yang tidak biasa bagi siapapun untuk berkunjung. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya angin dingin yang menyambutnya. Keesokan harinya, Dimas menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Tetapi, sang ibu hanya menggelengkan kepala. Itu pertanda, Nak. Penunggu sungai itu sudah memperingatkanmu. Meskipun merasa sedikit terganggu, Dimas tetap melanjutkan pekerjaannya. Hari-hari berikutnya, gangguan mulai menjadi lebih sering. Mulai dari suara tangisan di tengah malam hingga peralatan tambak yang tiba-tiba hilang atau berpindah tempat. Puncaknya terjadi pada hari ke-7. Saat itu, Dimas dan para pekerjanya sedang memasang pagar pembatas di sekitar tambak. Tiba-tiba, salah seorang pekerja menjerit keras. Semua orang menoleh dan melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Bayangan hitam besar berdiri di tepi sungai, menatap mereka dengan mata merah menyala. Lari! Lari! Teriak Pak Marwan sambil meninggalkan semua alat di tempat. Para pekerja lainnya mengikuti, berlari ketakutan meninggalkan lokasi. Namun, Dimas tetap berdiri di sana, terpaku. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lihat hanyalah halusinasi. Namun, ketika bayangan itu bergerak mendekat, tubuhnya gemetar. Ada sesuatu yang tidak biasa dengan kehadiran makhluk itu. Rasanya seperti ada energi gelap yang menyelimuti udara. Ketika Dimas akhirnya berhasil menggerakkan kakinya untuk lari, ia mendengar suara berbisik di telinganya. Suara itu berkata, "Pergilah, atau kau akan menyesal." Sampai di rumah, Dimas mencoba menenangkan diri. Namun, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan. Siapa atau apa yang ia lihat di tepi sungai itu? Malam itu terasa begitu panjang bagi Dimas. Bayangan hitam besar dengan mata merah menyala yang ia lihat di tepi sungai Segah terus menghantui pikirannya. Suara bisikan yang mengancamnya untuk pergi semakin menggema di kepalanya. Namun, seperti biasa, Dimas mencoba menepis rasa takutnya dengan logika. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi yang disebabkan oleh kelelahan. Keesokan harinya, Dimas menemui Pak Samin di rumahnya. Pak Samin adalah sosok yang sangat dihormati di desa itu, terutama karena ia memahami banyak tentang adat dan sejarah desa. Pak, saya mau tanya. Ujar Dimas sambil duduk di depan pria tua itu. Apa benar ada larangan untuk membuka lahan di sekitar sungai itu? Dan apakah benar ada penunggunya? Pak Samin menghela napas panjang, lalu menatap Dimas dengan wajah serius. Kamu sudah melihat sesuatu, bukan? Dimas terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Saya melihat bayangan besar dengan mata merah menyala, tapi saya tidak yakin itu apa. Pak Samin berdiri, mengambil sebatang rokok dari saku bajunya, lalu menyalakannya. Ia mulai bercerita dengan nada suara yang berat. Zaman dulu, sebelum desa ini berdiri, ada sebuah kerajaan kecil di sekitar Sungai Segah. Raja yang memimpin kerajaan itu sangat bijaksana. Tapi ia memiliki seorang istri yang terkenal memiliki ilmu goib. Sang permaisuri sering bermeditasi di tempat sungai itu untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Suatu hari, ia meninggal secara misterius, dan masyarakat percaya bahwa rohnya tetap tinggal di sekitar sungai sebagai penjaga. Pak Samin menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum melanjutkan. Larangan itu bukan tanpa alasan. Banyak yang coba melanggar,
dan tidak ada satupun yang berakhir baik. Sebagian hilang, sebagian lagi kembali dengan jiwa yang kosong. Dimas mendengarkan dengan seksama, tetapi hatinya masih dipenuhi keraguan. Baginya, cerita itu terdengar seperti dongeng yang terlalu dilebih-lebihkan. Namun, ia tidak ingin meremehkan nasihat Pak Samin begitu saja. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanyanya. Kamu harus menghentikan semua aktivitasmu di sana. Minta maaf kepada penunggu sungai itu. Jika tidak, kamu akan menghadapi konsekuensinya. Jawab Pak Samin tegas. Meski merasa ragu, Dimas tetap memutuskan untuk kembali ke lokasi tambak keesokan harinya. Ia ingin memastikan bahwa semua ini hanya kebetulan. Namun, saat ia tiba di sana, pemandangan yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Alat-alat kerja yang sebelumnya tertinggal di lokasi berserakan di sepanjang tepi sungai. Beberapa di antaranya bahkan terlihat seperti telah terbakar, padahal tidak ada api yang menyentuhnya. Di tengah-tengah lokasi, ada sebuah jejak kaki besar yang seolah menekan kuat ke tanah. Jejak itu tidak menyerupai kaki manusia atau hewan apapun yang pernah ia lihat. Para pekerja yang diajaknya kembali ke lokasi menolak untuk melanjutkan pekerjaan. Mereka mengaku merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Salah satu dari mereka, Pak Marwan, bahkan memutuskan untuk berhenti bekerja sepenuhnya. Mas Dimas, saya nggak mau ambil risiko. Saya punya keluarga yang harus saya lindungi. Ujar Pak Marwan dengan nada penuh ketakutan sebelum pergi. Meskipun kehilangan sebagian besar pekerjanya, Dimas tetap keras kepala. Ia merasa bahwa mundur berarti kalah melawan ketakutan. Sore itu, ia mulai bekerja sendirian di lokasi. Namun, suasana di sekitar terasa semakin mencekam. Udara menjadi lebih dingin dan suara alam yang biasanya menemani seperti hilang sepenuhnya. Ketika Dimas sedang memindahkan beberapa karung pasir, ia mendengar suara tawa kecil dari arah hutan di seberang sungai. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil, tetapi ada sesuatu yang aneh. Tawa itu terlalu melengking dan menggema. Dimas mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin dekat. Ketika ia menoleh, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di tepi sungai, berdiri seorang wanita berpakaian serba putih dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi wajahnya. Tubuhnya tampak melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Dimas terpaku di tempatnya. Wanita itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang pucat dengan senyuman yang menyeramkan. Matanya kosong, tetapi terasa seperti menembus jiwa Dimas. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Suara wanita itu terdengar seperti angin yang berdesir. Dimas mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Tiba-tiba, wanita itu bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal, mendekati Dimas hanya dalam sekejap mata. Ia merasakan napas dingin menyentuh lehernya. Lalu, semuanya menjadi gelap. Ketika Dimas tersadar, ia sudah berada di rumahnya. Ibunya terlihat panik, berusaha menyadarkannya dengan segelas air putih. Kamu pingsan di dekat pintu, nak. Apa yang terjadi? Tanya sang ibu dengan suara gemetar. Dimas tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja dialaminya. Tubuhnya masih gemetar dan pikirannya dipenuhi oleh bayangan wanita itu. Satu hal yang ia tahu, ia tidak bisa lagi mengabaikan peringatan yang diberikan oleh Pak Samin. Namun, keputusan untuk berhenti ternyata tidak semudah itu. Gangguan semakin sering terjadi.
bahkan ketika Dimas tidak lagi mendekati lokasi tambak. Malam-malamnya dihantui oleh mimpi buruk yang sama. Wanita berpakaian putih itu terus memanggil namanya, memintanya untuk datang ke tepi sungai. Sejak kejadian di tepi sungai Segah, kehidupan Dimas berubah drastis. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia selalu berada di tepi sungai yang sama, dengan suasana yang kelam dan dingin. Wanita berpakaian putih, dengan rambut panjang selalu muncul, berdiri di tengah kabut tipis. Kamu harus kembali. Suara wanita itu terdengar jelas, meskipun bibirnya tidak bergerak. Dimas terbangun setiap malam dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Ibunya, yang melihat perubahan drastis pada anaknya, menjadi sangat khawatir. Dimas, nak, kamu harus cari bantuan. Ujar ibunya suatu pagi setelah Dimas menceritakan mimpinya. Apa yang bisa kulakukan, Bu? Aku bahkan tak tahu apa yang terjadi. Jawab Dimas dengan nada frustrasi. Sang ibu menyarankan Dimas untuk menemui Pak Samin lagi. Meskipun enggan, Dimas akhirnya setuju. Siang itu, ia pergi ke rumah tetua desa yang sederhana namun penuh wibawa. Pak Samin menyambut Dimas dengan sorot mata yang penuh kekhawatiran. Aku tahu kamu akan kembali ke sini, Katanya sambil mempersilakan Dimas duduk. Pak. Mimpi itu, wanita itu, dia terus memanggilku. Apa yang sebenarnya terjadi? Dimas bertanya. Suaranya terdengar lemah. Pak Samin menghela napas panjang sebelum menjawab. Apa yang kamu alami itu bukan sekedar mimpi. Itu adalah cara penunggu sungai itu berkomunikasi denganmu. Dia mencoba memberi peringatan terakhir. Hah? Peringatan terakhir? Dimas bertanya. Keningnya berkerut. Dia ingin kamu kembali ke sana, ke tepi sungai. Tapi kali ini bukan untuk melanjutkan pekerjaanmu. Kamu harus meminta maaf. Jika tidak, dia tidak akan berhenti mengganggumu. Jelas Pak Samin. Dimas merasa bingung. Bagaimana mungkin sebuah permintaan maaf bisa mengubah semuanya? Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa dirinya tidak punya pilihan lain. Dimas setuju untuk melakukan ritual permintaan maaf yang disarankan oleh Pak Samin. Ritual ini sederhana, tetapi penuh dengan aturan yang harus diikuti. Pak Samin meminta Dimas untuk membawa sesajen berupa bunga 7 rupa, sebutir telur ayam kampung, dan sebotol air putih yang sudah didoakan. Kamu harus melakukannya sendiri, Dimas. Penunggu itu ingin mendengar langsung darimu. Ujar Pak Samin dengan nada serius. Sore itu, Dimas pergi ke lokasi tambak dengan hati yang berdebar. Lokasi tersebut kini tampak lebih sunyi dan mencekam daripada sebelumnya. Udara terasa lebih dingin, dan suara aliran sungai terdengar seperti bisikan-bisikan halus. Dimas meletakkan sesajen di atas tikar kecil yang telah ia bawa, lalu duduk bersila di depannya. Dengan suara bergetar, ia mulai berbicara. Saya, Dimas, meminta maaf karena telah mengganggu tempat ini. Saya tidak bermaksud melanggar aturan. Tolong maafkan saya dan biarkan saya pergi dengan damai. Ucapnya sambil menundukkan kepala. Beberapa saat berlalu tanpa ada respons apapun. Dimas mulai merasa lega, berpikir bahwa semuanya telah selesai. Namun, saat ia bersiap untuk pergi, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah sungai. Suara gemuruh terdengar, diikuti oleh suara tawa melengking yang sama seperti yang ia dengar sebelumnya. Wanita itu muncul lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya yang pucat tampak jelas, dengan senyum lebar yang terlihat tidak manusiawi. Kamu pikir hanya dengan permintaan maaf, semuanya akan selesai? Suara wanita itu terdengar marah. Dimas merasakan tubuhnya membeku. Ia tidak bisa bergerak atau berbicara. Wanita itu mendekat,
lalu berbisik di telinganya. Kamu telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Dimas bingung. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud wanita itu. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pandangannya menjadi gelap. Ketika Dimas terbangun, ia mendapati dirinya sudah berada di rumah. Ibunya duduk di samping tempat tidurnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Kamu ditemukan pingsan di tepi sungai oleh Pak Samin dan beberapa warga. Apa yang sebenarnya terjadi, Dimas? Tanya ibunya. Dimas menceritakan semuanya, termasuk pernyataan wanita itu tentang sesuatu yang telah ia ambil. Ibunya terdiam, lalu terlihat ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Ada sesuatu yang harus kamu tahu, Ujar ibunya akhirnya. Dimas menatap ibunya dengan penuh penasaran. Sebelum kamu lahir, ayahmu pernah bekerja sebagai penebang kayu di sekitar Sungai Segah. Suatu hari, ia menemukan sebuah benda aneh di tepi sungai. Sebuah gelang perak, dan terlihat kuno. Ia membawanya pulang dan menyimpannya sebagai harta karun. Tak lama setelah itu, ayahmu mulai sering sakit-sakitan dan meninggal beberapa tahun kemudian. Aku tak pernah tahu apa penyebabnya, tapi aku selalu merasa bahwa gelang itu membawa ketukan. Dimas terkejut. Ia tidak pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Gelang itu? Apa gelang itu masih ada, Bu? Tanyanya. Ibunya mengangguk pelan. Aku menyimpannya di dalam kotak kayu di gudang. Aku tidak pernah berani membuangnya. Dimas merasa bahwa semua ini mulai masuk akal. Wanita itu mungkin mengacu pada gelang perak yang ditemukan ayahnya. Ia segera pergi ke gudang dan menemukan kotak kayu yang dimaksud. Ketika ia membuka kotaknya, ia melihat gelang perak yang terlihat kusam dan berkarat. Berarti aku harus mengembalikan ini ke tempatnya, Bu. Ujar Dimas dengan suara tegas. Pak Samin yang mendengar rencana Dimas setuju untuk membantunya. Namun, ia mengingatkan bahwa pengembalian ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena makhluk penunggu itu mungkin tidak mudah menerima permintaan maaf. Malam itu, Dimas bersiap untuk melakukan ritual terakhir, mengembalikan gelang perak ke Sungai Segah. Namun, ia tidak tahu bahwa apa yang menunggunya di sana jauh lebih mengerikan daripada apa yang pernah ia bayangkan. Malam itu begitu hening. Udara dingin menyelusup hingga ke tulang, tetapi bukan dingin biasa yang dirasakan Dimas. Ada sesuatu yang lain di udara, sesuatu yang berat dan mencekam. Dengan nanti yang penuh kecemasan, Dimas menggenggam erat kotak kayu berisi gelang perak. Pak Samin berdiri di sampingnya dengan wajah serius, membawa sesajen tambahan untuk mendampingi ritual. Mereka berdua berjalan pelan menuju tepi Sungai Segah, diiringi oleh suara langkah kaki yang terdengar terlalu keras di tengah keheningan malam. Aku akan membimbingmu, tapi kamu harus kuat, Dimas. Ujar Pak Samin sebelum mereka tiba di lokasi. Dimas hanya mengangguk. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Segala yang terjadi selama ini membuatnya percaya bahwa makhluk di sungai itu bukan sekadar legenda. Wanita yang menghantui mimpinya, bayangan hitam besar, dan segala gangguan lainnya adalah bukti nyata dari keberadaan sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Ketika mereka sampai di tepi sungai, Pak Samin mulai mengatur sesajen di atas tikar kecil. Bunga 7 rupa, dupa, dan telur ayam kampung diletakkan dengan hati-hati. Pak Samin kemudian menyalakan dupa, membiarkan asap tipisnya membumbung ke udara. Duduklah di depan sesajen. Letakkan kotak kayu itu di atasnya. Ujar Pak Samin dengan nada tegas. Dimas mengikuti perintahnya tanpa bertanya.
Setelah semuanya siap, Pak Samin mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti Dimas. Suaranya terdengar berat, seolah mengalir bersama dengan aliran sungai yang gemericik perlahan. Tidak lama setelah doa-doa itu dimulai, suasana di sekitar mereka berubah drastis. Angin dingin bertiup lebih kencang, membuat daun-daun bergemerisik. Air sungai yang tenang tiba-tiba menjadi gelombang kecil yang bergerak tanpa arah. Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke sekitar, tetapi tidak melihat siapapun selain Pak Samin yang terus berdoa. Namun, ia merasa jelas bahwa mereka sedang diawasi. Tiba-tiba, suara tawa melengking itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Dimas menoleh ke arah suara, dan di seberang sungai, ia melihat wanita berpakaian putih itu berdiri di antara pepohonan. Kamu kembali. Suaranya terdengar, meskipun bibirnya tidak bergerak. Letakkan gelang itu di air. Ujar Pak Samin, menyadari bahwa wanita itu telah hadir. Dengan tangan gemetar, Dimas membuka kotak kayu dan mengeluarkan gelang perak itu. Rasanya dingin dan berat di tangannya, seolah-olah menyimpan energi yang gelap. Ia berjalan pelan ke tepi sungai dan berlutut, merendam gelang itu di air. Ketika gelang itu menyentuh permukaan sungai, angin mendadak berhenti dan suasana menjadi sangat hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara air. Bahkan, rasanya seperti waktu berhenti. Wanita itu tiba-tiba muncul di hadapan Dimas, hanya beberapa langkah dari tempatnya berlutut. Wajahnya yang pucat tampak lebih jelas di bawah cahaya bulan. Matanya yang kosong menatap Dimas dengan intensitas yang menakutkan. Kamu telah mengganggu tempat ini, mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Suaranya terdengar seperti bisikan dan gemuruh sekaligus. Dimas mencoba membuka mulut untuk menjawab, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Tubuhnya terasa kaku. Kembalikan, dan jangan pernah kembali. Wanita itu berkata sambil menunjuk gelang di tangannya. Dimas melepaskan gelang itu ke dalam air, membiarkannya tenggelam perlahan ke dasar sungai. Saat gelang itu menghilang dari pandangan, wanita itu mulai memudar, berubah menjadi kabut putih yang perlahan larut bersama udara malam. Pak Samin menghampiri Dimas dan menariknya berdiri. Sudah selesai. Dia telah menerima kembalianmu. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke sini, apapun alasannya. Dimas mengangguk. Meskipun tubuhnya masih gemetar, meskipun ritual telah selesai, Dimas merasa bahwa sesuatu masih tidak beres. Saat mereka berjalan kembali ke desa, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti mereka. Bayangan gelap di balik pepohonan, suara langkah kaki samar, dan perasaan dingin yang menyelimuti udara terus menghantuinya. Pak Samin pun merasakan hal yang sama. Dia masih mengawasimu. Dimas, mungkin dia belum sepenuhnya percaya bahwa kamu tidak akan kembali mengganggu. Ketika mereka tiba di rumah, Dimas merasa lega bisa kembali ke tempat yang lebih aman. Namun, malam itu mimpi buruk kembali menghampirinya. Dalam mimpinya, ia melihat wanita itu berdiri di depan rumahnya, menatapnya dengan senyum lebar yang menakutkan. Kamu telah menyerahkan gelang itu, tapi kamu masih punya hutang. Suara wanita itu bergema dalam pikirannya. Dimas terbangun dengan napas tersengal. Ia melihat keluar jendela, berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi. Namun, di halaman depan rumahnya, ia melihat jejak kaki besar yang basah, sama seperti yang ia temukan di tepi sungai sebelumnya. Keesokan harinya, Dimas menceritakan mimpi dan jejak kaki itu kepada Pak Samin.
Tetua desa itu hanya menggelengkan kepala dengan wajah muram. Dia belum selesai denganmu, Dimas. Mungkin ada hal lain yang harus kamu lakukan. Tapi kali ini, aku tidak bisa membantumu lebih jauh. Ini adalah beban yang harus kamu selesaikan sendiri. Dimas merasa putus asa. Ia telah melakukan semua yang diminta, tetapi gangguan itu tidak berhenti. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh wanita itu? Apa yang dimaksud dengan hutang? Malam itu, Dimas memutuskan untuk menghadapi semuanya sendiri. Ia pergi ke tepi sungai sekali lagi, membawa senter dan keberanian yang tersisa dalam dirinya. Namun, apa yang ia temukan di sana, malam itu mengubah segalanya. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan sungai, akhirnya terungkap. Dan rahasia itu jauh lebih kelam daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu Dimas pergi ke tepi sungai Segah seorang diri. Keputusan ini ia ambil setelah merasa bahwa gangguan yang dialaminya tidak akan berakhir tanpa jawaban yang jelas. Senter kecil di tangannya menjadi satu-satunya sumber cahaya, sementara suara jangkrik dan gemericik air sungai mengiringi langkahnya. Di dalam hati, Dimas berdoa agar apapun yang ia temui nanti bisa memberikan kepastian. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan teror. Ketika ia tiba di tepi sungai, suasana di sekitarnya terasa berbeda. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut tipis melayang di atas permukaan air. Dimas berdiri diam sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Tunjukkan dirimu. Gumamnya pelan, meskipun dalam hatinya ia berharap tidak ada yang muncul. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari arah sungai. Air yang sebelumnya tenang mulai berputar, membentuk pusaran kecil di tengahnya. Dari dalam pusaran itu, perlahan muncul sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang menjuntai. Kamu kembali. Suara wanita itu terdengar seperti bisikan yang menyatu dengan angin malam. Dimas merasakan lututnya bergetar, tetapi buat ia mencoba tetap berdiri tegak. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Aku sudah mengembalikan gelang itu. Aku sudah minta maaf. Lalu harus apa lagi? Wanita itu tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Dimas dengan mata kosongnya, lalu melayang mendekat. Kamu telah mengambil lebih dari sekedar gelang. Kamu telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Dimas tidak mengerti apa maksud wanita itu. Ia merasa bahwa semua ini terkait dengan gelang perak yang ditemukan ayahnya, tetapi ia tidak tahu ada hal lain yang lebih besar di baliknya. Apa yang kau maksud? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk ke dasar sungai. Di bawah sana, tempat di mana segalanya bermula. Kembalikan semuanya, atau kamu akan menanggung akibatnya. Sebelum Dimas bisa bertanya lebih lanjut, wanita itu menghilang, meninggalkan pusaran air yang perlahan mereda. Dimas berdiri terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Ia menyadari bahwa untuk menemukan jawaban, ia harus menyelam ke dasar sungai. Keesokan paginya, Dimas meminjam peralatan selam dari seorang teman yang bekerja sebagai penyelam lokal. Ia tidak memberitahu siapapun rencananya, termasuk ibunya. Ia tahu bahwa apa yang akan dilakukannya sangat berbahaya, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Ketika matahari mulai terbenam, Dimas kembali ke sungai mengenakan peralatan selamnya. Air sungai yang dingin segera menyelimuti tubuhnya saat ia mulai menyelam. Di bawah permukaan, dunia terasa sunyi dan gelap. Hanya diterangi oleh lampu senter kecil
yang terpasang di helmnya. Semakin dalam ia menyelam, semakin ia merasakan tekanan yang berat di dadanya. Bukan hanya tekanan fisik dari air, tetapi juga tekanan psikologis dari perasaan diawasi. Setelah beberapa menit, Dimas melihat sesuatu yang aneh di dasar sungai. Sebuah struktur batu besar yang tampak seperti altar kuno. Di atas altar itu, terdapat benda yang berkilauan di bawah cahaya senternya. Ia berenang mendekat dan menemukan bahwa benda itu adalah sebuah kotak kecil yang terbuat dari emas. Kotak itu tampak sangat tua, dengan ukiran-ukiran yang rumit di permukaannya. Dimas ragu-ragu sebelum menyentuhnya, tetapi ia merasa bahwa inilah yang dimaksud oleh wanita itu. Ketika ia menyentuh kotak tersebut, suara tawa melengking terdengar lagi. Kali ini sangat keras hingga menggema di dalam air. Pusaran air tiba-tiba terbentuk di sekelilingnya, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Dengan segala kekuatannya, Dimas berhasil membawa kotak itu ke permukaan. Ketika ia mencapai tepi sungai, ia segera membuka kotaknya, penasaran ditata dengan apa yang ada di dalamnya. Di dalam kotak itu, ia menemukan sebuah gulungan kain kecil yang terbuat dari sutra kuno. Saat ia membukanya, ia melihat tulisan dalam aksara kuno yang tidak ia mengerti. Namun, di antara aksara itu, ada simbol yang menyerupai gelang perak yang ditemukan ayahnya. Pak Samin, yang dipanggil untuk melihat temuan itu, segera mengenalinya. Ini adalah segel kuno. Dulunya, segel ini digunakan untuk menahan roh-roh jahat agar tidak mengganggu manusia. Jika gelang itu adalah bagian dari segel ini, maka dengan mengambilnya, ayahmu telah melepas sesuatu yang tidak seharusnya dilepas. Dimas merasakan tubuhnya melemas. Ia baru menyadari bahwa apa yang ia lakukan selama ini bukan hanya tentang permintaan maaf. Ia telah mengganggu keseimbangan yang dijaga selama berabad-abad. Bagaimana aku bisa memperbaikinya? Tanya Dimas dengan putus asa. Pak Samin menghela napas panjang. Kamu harus mengembalikan segel ini ke tempatnya dan memastikan bahwa altar itu dikunci kembali dengan benar. Jika tidak, gangguan ini tidak akan pernah berhenti. Dimas kembali ke sungai malam itu. Kali ini bersama Pak Samin. Mereka membawa segel dan gelang perak yang telah dikembalikan sebelumnya. Dengan hati-hati, Dimas menyelam ke dasar sungai lagi, sementara Pak Samin melantunkan doa-doa dari tepi sungai. Ketika ia sampai di altar, Dimas meletakkan segel dan gelang di tempatnya. Seketika, suasana di sekitar altar berubah. Air menjadi lebih tenang, dan tekanan yang sebelumnya ia rasakan perlahan menghilang. Namun, ketika Dimas berenang kembali ke permukaan, ia merasakan sesuatu menarik kakinya. Ia mencoba melawan, tetapi tarikan itu terlalu kuat. Ia hanya sempat melihat bayangan wanita berpakaian putih itu sebelum segalanya menjadi gelap. Pak Samin menemukan tubuh Dimas di tepi sungai keesokan harinya. Meski ia tidak lagi bernyawa, wajah Dimas tampak tenang, seolah ia telah menemukan kedamaian. Gangguan yang selama ini menghantui desa itu juga berhenti, dan Sungai Segah kembali menjadi tempat yang tenang seperti dulu. Namun, bagi Pak Samin dan penduduk desa lainnya, kisah ini menjadi pengingat bahwa ada hal-hal yang tidak boleh diganggu. Sungai Segah, dengan segala misterinya, tetap menjadi tempat yang dihormati dan dijauhi oleh mereka yang tahu ceritanya.